يا أيتها النفس المطمئنة. Berhati-hatilah terhadap jalan salah satu dari dua orang. Seorang ulama yang menguasai debat di bidang fikih merasa puas dengan kedudukannya. Orang kedua adalah ahli juhud yang berkutat dengan pendapat rusaknya. Buku ini dibutuhkan oleh peniti jalan, sebagaimana ia juga diperlukan oleh pemula, karena ia mengandung rahasia-rahasia ibadah dan peringatan terhadap perusak-perusak muamalat. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemuda dan pemudi yang sedang menempuh jalan hijrah kepada Allah, para pemilik jiwa yang sedang menata hati untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Kembali kita buka lembaran kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang merupakan kitab panduan terbaik bagi kaum muslimin untuk pembersihan hati dan pembinaan pribadi. Saat ini kita masuk kepada muqaddimah dari penulis. Muqaddimah penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wabihi nasta'in, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Salawat Allah dan salamnya semoga terlimpahkan kepada Sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat beliau. Syekh Imam yang alim lagi mengamalkan ilmunya serta pelopor Nazbuddin Abul Abbas Ahmad bin Syekh Imam yang alim yang juga mengamalkan ilmunya dan seorang yang juhud ahli ibadah Al-Alamah Izzuddin Abdullah Muhammad bin Syekh Imam yang alim lagi mengamalkan ilmunya lagi juhud dan ahli ibadah Al-Alamah Syekhul Islam Muftil Al-An'am Sayyidul Ulama wal Hukam Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Syekh Imam yang alim yang mengamalkan ilmu ahli ma'rifat serta yang juhud dan wara Syekhul Islam Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali. Beliau berkata, catatan kaki, ini adalah salah satu kebiasaan para ulama. Seorang murid yang menerima buku dari syekhnya lalu mendapatkan izin dari syekhnya menulis muqaddimah seperti ini, dan kalimat sesudah ini adalah perkataan syekh. Segala puji bagi Allah yang rahmatnya meliputi semua hamba-hambanya, yang menghususkan hidayah ke jalan yang lurus bagi orang-orang yang menaatinya, yang membimbing mereka dengan kemurahannya kepada amal soleh sehingga mereka beruntung meraih apa yang diharapkan. Saya memujinya dengan pujian hamba yang mengakui kebesaran pemberiannya, dan saya berlindung kepadanya dari pengusiran dari rahmatnya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kesaksian yang aku simpan untuk hari kiamat. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang menjelaskan jalan hidayah dan petunjuk yang lurus, pemberangus orang-orang ingkar dan mulhid dari kalangan para penyimpang dan penentang. Salawat Allah semoga tercurahkan kepada beliau, keluarga dan para sahabat beliau yang mulia lagi dermawan. Salawat yang menyampaikannya ke puncak pengharapan dan tujuan. Amma ba'du. Suatu kali saya mendapatkan kitab Minhajul Qasidin wa Mufid As-Sadiqin, karya Syekh Imam yang alim dan pelopor Jamaluddin Ibnul Jauzi. Saya melihatnya termasuk kitab yang paling berharga dan bermanfaat,
mengandung dan syarat dengan banyak faidah. Maka kitab tersebut membuatku takjub. Hal itu mendorongku untuk menelaah dan mengkaji isinya. Dan manakala saya memperhatikan untuk kedua kalinya, ternyata ia melebihi apa yang aku duga sebelumnya. Saya melihat sebuah kitab yang memaparkan secara baik berbagai masalah agama. Maka saya berhasrat untuk membuat sebuah ringkasan darinya yang menampung mayoritas dari tujuan-tujuan pentingnya dan mengumpulkan kebanyakan dari faedah-faedah utamanya, kecuali apa yang disebutkan di bagian awal kitab berupa masalah-masalah furu'iyah yang sudah jelas, di mana ia sudah masyhur dalam buku-buku fikih dan dikenal baik di kalangan masyarakat. Hal itu karena tujuan dari kitab ini adalah selain dari itu. Saya tidak terpaku dengan urutan kitab dan kalimat-kalimatnya. Sebaiknya saya menyebutkan sebagian dari kandungannya secara maknawi dengan tujuan meringkas. Terkadang saya menyebutkan satu hadis padanya atau beberapa asar yang memiliki korelasi dengan topik. Wallahu a'lam. Penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang membangunkan orang-orang yang tidur pulas dalam kelalaian mereka dengan keributan-keributan yang membangunkan, membersihkan orang-orang yang bertaubat dari kesalahan-kesalahan mereka dengan nasihat-nasihat yang menggugahkan, menyampaikan kalimat-kalimat dan bisikan-bisikan lembut kepada orang-orang yang arif dalam kesendirian mereka, memperingatkan para ahli juhud kepada hawa nafsu paling tinggi mereka dengan penuh kesantunan hingga mereka membedakan diri dari orang-orang kebanyakan pada umumnya. Mereka bangkit memerangi hawa nafsu seperti singa yang menyerang karena amarah. Mereka menjaga apa yang harus mereka jaga dan mereka pun benar-benar menjaga, karena penjagaan memang hanya dilakukan oleh para penjaga. Saya memuji Allah dengan pujian yang banyak, tidak terhingga namun senantiasa. Saya bersolawat dan mengucapkan salam kepada nabinya Muhammad yang membuktikan ketidaksanggupan orang-orang berlisan fasih terhadap apa yang beliau bawa, yaitu para pengendus jejak yang ahli di hari Ukaz. Juga kepada keluarga dan para sahabat beliau, para pemilik keyakinan, ketakwaan dan kewaspadaan, solawat yang melindungiku di hari kebangkitan dari panas lata, api yang bergejolak, dan dari panas syuwat, api yang bergejolak, api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. At-Tahrim ayat ke-6. Penulis Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi berkata, saya menamakan kitabku ini Minhajul Qasidin wa Mufid As-Sadiqin. Saya memohon kepada Allah agar memberikan manfaat darinya kepada kita semua, orang yang membaca atau mendengarkan atau melihatnya, menjadikannya ikhlas karena wajahnya yang mulia, menutup hidup kita dengan kebaikan, membimbing kita kepada kata-kata, perbuatan, dan niat yang diridhoinya, memaafkan kekurangan kita, tidak menyandarkan kita kepada diri kita sejedak mata pun, dan tidak pula kepada salah satu makhluknya. Sesungguhnya dia mencukupi kita dan sebaik-baik penolong. Penulis Ibnul Jauzi berkata, setelah menyelesaikan khutbah di atas, Amma ba'du, sesungguhnya aku melihatmu, wahai muridku, yang benar dan bertekad kuat dan kemauan yang besar, di mana engkau telah melatih dirimu untuk meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak penting namun menyibukkan, dan kamu berminat untuk berkonsentrasi kepada akhirat karena kamu tahu bahwa bergaul dengan manusia menyebabkan kerancuan. Membiarkan jiwa tanpa dikoreksi merupakan dasar kelalaian. Bila umur tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ia pergi dengan percuma. Hembusan nafas membawa pemiliknya ke rumah kematian. Maka aku melihat buku
maka aku melihat buku yang bisa menjadi teman baikmu di saat kesendirian, yang berbicara kepadamu di saat kamu diam. Bila kamu memilih kitab Ihya Ulumuddin karena kamu menganggapnya tiada banding di lahannya dan berharga di bidangnya, maka sadarilah bahwa dalam kitab tersebut terdapat penyakit-penyakit yang hanya diketahui oleh para ulama, yang paling tidak karena memuat hadis-hadis batil dan maudhu. Paling tidak karena memuat hadis-hadis batil lagi maudhu. Hadis-hadis mauquf yang oleh penulisnya dimarfu'kan. Penulisnya hanya menukilnya sebagaimana yang dia baca, bukan dia yang membuat-buatnya. Tidak patut beribadah kepada Allah dengan dasar hadis palsu dan terkecoh dengan kalimat-kalimat yang direkayasa. Bagaimana saya rela melihatmu melaksanakan sholat siang dan malam, padahal dalam masalah ini tidak ada satupun kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saya menerima bila telingamu menangkap perkataan orang-orang sufi yang dia kumpulkan dan dia anjurkan untuk diamalkan, padahal semua itu tidak berdasar sama sekali. Fana, baqa, anjuran untuk berlapar-lapar, mengembara tanpa tuntutan kebutuhan, masuk ke padang pasir tanpa bekal, dan masih banyak lagi di mana saya telah membuka aibnya dalam kitab saya yang bernama Talbis Iblis. Saya akan menulis untukmu sebuah kitab yang bersih dari aib-aibnya, namun tetap membawa faidah-faidahnya. Saya berpijak kepada nukilan-nukilan paling sahih dan paling masyhur, makna-makna yang paling bagus dan akurat, membuang apa yang tidak diperlukan dan menambah apa yang dibutuhkan. Kemudian Ibnul Jauzi berkata sesudah itu, karena tekadmu untuk beruzlah dalam rangka memenuhi hak yang maha benar pada diri sudah bulat dan membimbing langkahnya, maka hendaknya pembimbingmu adalah ilmu. Teruslah mencari titik samar hawa nafsu, semoga dengan itu kamu selamat darinya. Berhati-hatilah terhadap jalan salah satu dari dua orang. Seorang ulama yang menguasai debat di bidang fikih merasa puas dengan kedudukannya atau memegangi kursi peradilan, lalu dia berupaya mempertahankan kedudukannya, atau dia memperindah kata-kata nasihat namun malah mempersempit mata jaringannya. Orang kedua adalah ahli juhud yang berkutat dengan pendapat rusaknya dalam kebodohannya. Mencium tangannya dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan, diyakini membawa keberkahan, padahal yang bersangkutan beramar atas dasar hawa nafsu, bukan syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang ini sama-sama menyimpang dari kebenaran, merasa puas dengan amalan-amalan kulit dan mengesampingkan intinya, menipu para pemula dengan fata morgana palsu. Jalan keduanya bukanlah jalan as-salafus saleh yang merupakan jalan kebenaran dan keselamatan. Saya akan menurunkan untukmu dalam kitab ini, insya Allah, sebagian dari kisah-kisah yang menunjukkan sirah mereka. Buku kami ini dibutuhkan oleh peniti jalan, sebagaimana ia juga diperlukan oleh pemula, karena ia mengandung rahasia-rahasia ibadah dan peringatan terhadap perusak-perusak muamalat. Saya mengikuti penulis dengan membagi kitab menjadi 4 bagian. 1/4 bagian pertama tentang ibadah, 1/4 bagian kedua tentang adat kebiasaan, 1/4 bagian ketiga tentang muhlikat yang membinasakan, 1/4 bagian keempat tentang munjiat yang menyelamatkan. Masing-masing dari bagian di atas mencakup kitab-kitab, bab-bab dan fasal-fasal. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian dari mukadimah sang penulis. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari buku yang beliau tulis. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas isi dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini,
yang tiada lain adalah merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang telah disempurnakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Minhajul Qasidin dan disaripatikan kembali oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nantikan rekaman-rekaman berikutnya yang mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kami dan juga pendengar untuk terus membuka lembaran-lembaran agar kita bisa meniti jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.